Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Ristiana dengan NIM akhir 083 kelas 7C. Di video ini saya akan mempresentasikan metode-metode di peramalan bisnis. Yang pertama yaitu linear programming. Adalah suatu teknik atau metode matematika yang digunakan untuk membantu manajer untuk merencanakan atau membuat keputusan bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas demi mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua ada transportation method, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Dan metode transportasi ini juga digunakan untuk memecahkan masalah bisnis, pembelanjaan modal, alokasi dana untuk investasi, dan analisis lokasinya. Yang ketiga adalah regression forecasting. Adalah teknik statistik yang digunakan untuk memprediksi nilai masa depan berdasarkan hubungan antara variabel independen atau prediktor dan variabel dependen atau yang diprediksi. Dalam metode ini, model regresi dibangun untuk memahami bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Model ini kemudian digunakan untuk memproyeksikan nilai masa depan dari variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang akan datang. Contohnya, jika kita ingin memprediksi penjualan masa depan berdasarkan data historis seperti belanja, iklan, dan musim, kita bisa menggunakan regression forecasting untuk menganalisis hubungan antara belanja, iklan, dan musim, dan penjualan. Nah, model regresi kemudian akan membantu meramalkan penjualan di masa depan berdasarkan nilai belanja, iklan, dan musim yang diharapkan. Yang keempat adalah game theory, yang digunakan untuk menganalisis dan meramalkan keputusan strategis dalam konteks persaingan pasar dan interaksi antar perusahaan. Yang kelima adalah location theory, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana dan mengapa lokasi tertentu itu menjadi pilihan sebuah aktivitas ekonomi seperti industri, layanan, atau perdagangan. Dan lokasi teori ini juga sangat berperan penting bagi usaha karena akan menciptakan strategi yang sangat efektif untuk penempatan usahanya. Yang keenam adalah Hungarian method, adalah algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan masalah penugasan, yaitu mengoptimalkan penugasan tugas ke pekerja atau sumber daya ke lokasi dengan tujuan meminimalkan biaya atau memaksimalkan keuntungan. Metode ini tuh sangat berguna dalam konteks masalah assessment problem, di mana ada sejumlah tugas yang harus diberikan kepada sejumlah pekerja atau item ke lokasi dengan biaya atau keuntungan yang bervariasi. Yang ketujuh adalah queuing theory atau teori antrian. Adalah cabang dari teori probabilitas yang mempelajari bagaimana antrian terbentuk dan bagaimana sistem dapat dirancang untuk mengelola antrian tersebut secara efisien. Ini tuh mencakup analisis waktu tunggu, panjang antrian, dan kapasitas sistem dalam berbagai situasi layanan atau prosesnya. Yang kedelapan adalah exponential analysis. Metode ini tuh sering digunakan untuk memodelkan atau memprediksikan tren pertumbuhan atau penurunan yang cepat. Yang kedelapan adalah exponential analysis, sering digunakan untuk memodelkan atau memprediksi tren pertumbuhan atau penurunan yang cepat. Jadi, jika penjualan suatu produk itu menunjukkan pada pertumbuhan yang cepat, seperti produk teknologi baru atau tren musiman, model eksponensial dapat digunakan untuk memproyeksikan volume penjualan di masa depan. Contohnya itu menggunakan model eksponensial untuk memprediksi penjualan bulanan berdasarkan data historis yang menunjukkan pertumbuhan eksponensialnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kontrak kuliah atau tata tertib saat perkuliahan mata kuliah peramalan bisnis. Yang pertama, hari tepat waktu.
datanglah ke kelas tepat waktu. Jadi keterlambatan itu bisa berdampak pada pembelajaran. Berpartisipasi aktif, jadi kayak kita harus, atau kami mahasiswa tuh berani berbicara, berpartisipasi aktif untuk meningkatkan pemahaman dan membuat kelas lebih menarik. Yang ketiga, pakaian dan etika. Jadi kami mahasiswa mengenakan pakaian yang pantas ketika akademis atau mata kuliah peramalan bisnis itu dimulai dari penampilannya kita sendiri. Yang ketiga itu ada teknologi yang bijak. Batasi penggunaan gadget di dalam kelas. Jadi kami sebagai mahasiswa harus fokus pada pembelajaran tanpa ada gangguan gadget. Terus yang terakhir itu tugas dan ujian. Jadi kami sebagai mahasiswa harus mematuhi jadwal pengumpulan tugas dan mempersiapkan diri kita dengan baik untuk ujian. Sekian yang bisa saya sampaikan dari presentasi. Sebelum-sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.